dengan temu tokoh-tokoh terbaik, termasuk tokoh utama kita, tokoh nasional bersama Bapak Wakil MPR RI. Mari kita bangkitkan gelora dan semangat berpokam kita, suburkan kembali pokam kita di Kota Depok ini. Izinkan Pak Wakil, Pak Sekda, untuk saya baca pantun. Potong tumpeng di siang hari, merayakan milad Kokam yang ke-58 bersama Bapak Wakil MPR RI. Kokam bangkit siap mengawal bangsa dan pemilu tahun depan. Billahi fisabilillah wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak. Baik, terima kasih kami aturkan atas sambutan yang telah disampaikan kepada Bapak Baharudin M. Izhar MPD. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Ketua PDM Kota Depok, yakni Bapak Haji Matridi SH. Kepada yang terhormat disilahkan. Pelaku acara yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Sarifudin Hasan MM MBE beserta rombongan Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Haja Ingrid Kansil Esos, yang saya hormati anggota DPRD Kota Depok Haja Konita Lutfia SDNM. Ada Ibu Konita ya? Iya ya. Iya Bu. Kemudian Ketua Bawaslu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Bung Baharudin Izhar, Ketua Kokam Budi Lukman, kemudian menaik sehingga banyak pantun, dan kalau saya tidak kasih pantun dari wakil tadi terlalu banyak. Pak Sofyan Zumi juga tadi sudah disebut namanya dalam pantun. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Pak Camat yang saya hormati, Pak Anwar Nasihib, Pak Sekda ya, Pak Sofyan Zumi. Kemudian Ketua Asia Kota Depok maupun cabang ranting, pimpinan cabang Aisyah Muhammadiyah, pimpinan ranting baik Aisyah Muhammadiyah yang kami banggakan, Ibu dan Bapak hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sempurna akal dan pikiran kita, tentunya atas limpahan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian di dalam acara ini, kalau menyangkut urusan kota, karena persoalan waktu tentunya saya tidak banyak paparkan, dan sudah dipaparkan tadi oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kemudian sedikit berkaitan dengan masalah kebijakan pimpinan daerah Muhammadiyah, bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok periode 2022-2027 ingin berkolaborasi kepada stakeholder yang ada di Kota Depok, wabil khusus pemerintah Kota Depok dalam berbagai hal masalah pembangunan. Karenanya apabila ada sesuatu yang dibutuhkan dari pihak kami juga siap untuk membantu pemerintah apa-apa yang sekiranya dapat dibutuhkan dari kami. Kemudian juga harapan pemerintah juga bisa ada imbal balik barangkali segala sesuatu yang kami butuhkan, ya kami berharap pemerintah juga bisa bantu kita. Itulah barangkali kita penghormatan besar buat kita di Kota Depok ini dihadiri oleh Profesor Sarif Hasan. Ya, saya kenal melalui media. Ini Pak Sarif ya, Pak Sarif Hasan. Saya nggak tahu namanya Pak Sarif Hasan ya. Nah, beliau ini pendiri Partai Demokrat. Kalau soal urusan politik udah kalah melintang ya, itu artinya. Dan kehormatan buat kita, orang tua kita hadir di tempat kita, ya pimpinan, artinya wali kota yang diwakili oleh Pak Sekda hadir bersama kita, Pak Camat semuanya pada ramil.
Ini kan kehormatan buat kita atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Sekaligus terima kasih yang tak terhingga, dan apabila di sana sini terhadap hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan sebab-sebabnya. Dan apabila ada yang perlu dibantu, bantu sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk wakil ketua PDM Kota Depok Bapak Haji Mantri DSH. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok kepada yang terhormat Dr. Andes Supian Suri MMD. Silakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sarifuddin Hasan MMMBA beserta Bu Ingrid Kansil selaku Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melihat beliau secara langsung. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Qadita Lufia SMM, ini anggota DPRD Kota Depok. Alhamdulillah sering silaturahim juga dengan beliau karena beliau juga sebagai anggota Banggar Kota Depok. Mohon izin Prof, jadi kami labelnya masih di Kota Prof. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Depok Pak Muhammad Fatul Arif, ada ya? Oh, terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Depok, yaitu Bapak Haji Matridi yang tadi sudah menyampaikan sambutannya juga buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Aisyah Kota Depok Ibu Hajah Nur Hayati. Yang saya hormati juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Bang Ijhar yang tadi sudah berikan sambutan berapi-api, ya, luar biasa semangatnya. Insyaallah kita semua terus bersemangat seperti beliau. Ketua Pokap Kota Depok Bang Budi Lukman Nur Hakim, kemudian Ketua Pelaksana Pak Emridon, Camat Sawangan Pak Anwar hadir, tokoh agama juga Pak Ustadz Abdurrahman, Pak Ahmad Fahrudin, Pak Sulung Hawari SE, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya cintai. Wailin pergi ke Bojong Sari, bawa peda matang dari Kampung Rambutan. Kenalin saya Supian Suri, Sekda Ganteng izin sambutan. Bang Mamat makan salad sama Bang Sakam di Balikpapan. Pergi ke Jogja makan opak duren sama mertua. Selamat milad yang untuk Kokam yang ke-58. Semoga makin kompak dan keren untuk warga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, satu kebahagiaan buat saya bisa hadir silaturahim pada kesempatan siang hari ini mewakili Pak Wali Kota Depok yang kebetulan dalam waktu yang bersamaan juga nggak bisa hadir sehingga menugaskan saya untuk silaturahim. Alhamdulillah, terima kasih Prof bisa datang ke Depok. Prof, selamat datang di Kota Depok. Selamat juga Bu Ingrid, mudah-mudahan betah di Kota Depok gitu ya, dan insya Allah jadi bagian dari warga Depok. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua atas nama pemerintah Kota Depok, kami mengapresiasi kepada Ketua Panitia dan seluruh jajaran Muhammadiyah atas semua kontribusi yang diberikan, atas semua jerih payah, atas semua pemikiran yang itu diperlukan sinergi di antara kita semua. Dan saya sangat meyakini dan merasakan betul kehadiran Muhammadiyah dengan seluruh organisasinya tentunya sangat dirasakan kemanfaatannya untuk warga Kota Depok. Sekali lagi tepuk tangan buat kami. Tepuk tangan buat beliau Pak Profesor bisa mau hadir ke Depok dengan segala kesibukan beliau, bahkan mungkin menyaksikan sendiri masuk ke gang-gang di Kota Depok itu, karena masuk ke daerah sini jauh lebih sulit ya dibanding Bogor gitu ya, karena memang jalan-jalan di kita memang ya kalau boleh dibilang sempit gitu ya Prof. Jadi mudah-mudahan sekali lagi walaupun kondisinya jalannya sempit, tapi insya Allah warga Depok tetap bahagia gitu ya. Dan ini nggak lepas dari peran Muhammadiyah di dalamnya dan komunikasi yang dibangun silaturahim di antara kita semua. Yang terakhir dalam kesempatan ini atas nama pemerintah Kota Depok juga kami mohon merupakan itu maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin silaturahim kita, kerjasama kita di sana sini masih ada kekurangan, kami mohon dibuatkan maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan silaturahim yang terbangun terus, apa-apa yang menjadi harapan termasuk di dalamnya Muhammadiyah untuk Kota Depok benar-benar ke depan bisa kita realisasikan.
sampaikan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok, Bapak Dr. Ada Supriyan Suri MM. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, Dr. Haji Syarifudin Hasan MMMBA. Kami persilakan Bapak untuk dapat maju ke atas panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya kepada pimpinan Muhammadiyah Depok yang telah bersilaturahmi dengan kami selama ini, dan komitmen saya pada saat itu bahwa insya Allah saya akan bersama-sama dengan Muhammadiyah ke depan untuk yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pokam yang memperingati ulang tahun yang ke-58. Luar biasa. Dalam usia yang demikian, saya cukup kritis menyikapi mengapa Pokam ini selama 58 tahun tetap eksis di dalam mengawal NKRI kita. Karena ternyata salah satu strategi misinya itu adalah pembangunan, mengawal pembangunan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini saya betul-betul memberikan penghargaan, karena ini saya tegaskan bahwa Indonesia sejak tahun 2004 pada era Pak SBY yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pak Haji Martandi, yang saya hormati Pak Sekda Kota Depok. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Yang saya hormati Pak Camat Sawangan, yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Kota Depok Pak Harudin Rizal, yang saya hormati para tokoh-tokoh pemuda dan agama. Di sini juga ada yang mewakili Pak Dandim. Terima kasih Pak. Nah, yang satu ini saya agak pangling, dan Ketua IPNI Pusat Ibu Ingrid. Ini beserta seluruh pengurusnya. Di sini juga Ibu Sekjen hadir. Terima kasih bisa silaturahmi pada siang hari ini. Ada 3 strategi yang dilakukan oleh beliau, dan ini identik dengan apa yang dilakukan oleh Pokam. Pertama adalah pembangunan yang sifatnya orientasi bagaimana agar menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya apa? Kalau pembangunan yang kita lakukan itu tidak berdampak positif terhadap pembangunan, bagaimana untuk menurunkan kemiskinan, maka itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Karena rakyat ingin betul-betul dibantu agar taraf hidupnya bisa meningkat. Nah, yang kedua adalah pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan yang orientasinya bagaimana agar bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Artinya rakyat kita harus diberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga kesejahteraannya bisa meningkat. Nah, yang ketiga adalah terlepas dari poin 1 dan 2, demi untuk kepentingan anak cucu kita, maka setiap pembangunan
sesuai dengan keberpihakan kepada lingkungan. Kenapa? Karena dunia kita atau bumi kita ini cuma satu yang akan dihuni oleh hamba Allah yang setiap hari tentu akan mengalami perubahan, dan kita harus memelihara demi untuk kepentingan cucu kita. Jadi 3 strategi ini yang identik apa yang dilakukan Kokam. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat buat Kokam. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa memang hari ini pertemuan tokoh nasional yang diselenggarakan oleh MPR RI. Seperti kita ketahui, MPR RI itu adalah salah satu lembaga tinggi negara. Kalau dulu sebelum dilakukan perubahan, MPR RI itu adalah lembaga tertinggi negara, di mana lembaga tertinggi negara itu artinya presiden dan wakil presiden itu bertanggung jawab kepada MPR. Sekarang sudah tidak lagi setelah mengalami perubahan amandemen pada zaman reformasi. Nah, untuk itu sekarang ini adalah MPR adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Tugasnya itu hanya ada 4. Ingin saya jelaskan. Ini ada kaitannya dengan program Kokam, mengawal pemilu berintegritas. Nah, pertama, MPR sekarang itu bertugas hanya untuk kalau ada ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, itu sarananya ke MPR. Kedua, melakukan impeachment, pemaksulan kepada presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kalau presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran kode etik, yang akan melakukan impeachment atau kata-kata yang umumnya pemecatan itu adalah MPR. Nah, yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden, ya, apabila terjadi kekosongan. Jadi itu bukan lagi dipilih langsung. Nah, yang keempat adalah melakukan sosialisasi 4 pilar MPR. Apa itu 4 pilar? 4 pilar itu adalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, inilah tugas utama. Beda dengan DPR. Tetapi perlu diketahui, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, nanti kaitannya dengan tugas Kokam, saya menggarisbawahi, saya memberikan dukungan penuh karena komitmen untuk mendukung pemilu yang berintegritas sudah dicanangkan oleh Kokam, dan untuk itu saya harapkan semoga tugas yang mulia ini akan menjadikan Kokam akan semakin berintegritas di dalam membela kepentingan negara Republik Indonesia. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, menyangkut integritas terhadap pemilu, ini saya menggarisbawahi bahwa ini adalah salah satu komitmen setiap warga negara Indonesia untuk melakukan pengawalan, berkontribusi langsung terhadap bagaimana terselenggaranya pemilu secara transparan, adil, dan independen. Nah, ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga saya mengharapkan mudah-mudahan Kokam betul-betul ke depan akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Tanggal 14 Februari 2024, ajaklah seluruh warga negara Republik Indonesia untuk berpartisipasi langsung di dalam pemilu yang akan kita lakukan ini. Dengan berpartisipasi langsung, maka
kita sebagai warga negara sudah melakukan kewajiban kita kepada negara dalam bentuk peserta aktif dan langsung di setiap pemilu yang dilakukan oleh pemerintah. Maka saya harapkan Kokam insya Allah dengan integritas yang dimiliki, mudah-mudahan kita bersama-sama mengawal pemilu 2024 yang akan datang dengan sukses dan betul-betul akan membawa bangsa kita ini ke depan yang lebih bagus. 2024, pemilu 2024 itu bukan milih anggota MPR. Yang dipilih adalah anggota DPR. Yang dipilih anggota DPRD provinsi dan dipilih DPRD kota, ya bukan MPR. Ya, jadi ini jangan ada salah-salah persepsi. Begitu dia jadi anggota DPR, dia otomatis menjadi anggota MPR. Nah itulah, alhamdulillah, mudah-mudahan yang diberi amanah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Tapi dengan demikian, harapannya insya Allah, ya, insya Allah pemilu 2024 di sini ada Ketua Bawaslu, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bersama-sama akan mengawal pemilu ini agar bisa berjalan dengan jujur, adil, dan independen. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas undangannya dan khususnya kepada Kokam. Selamat dan sukses atas hari jadi yang ke-58. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon untuk di atas panggung Bapak, karena sebentar lagi akan ada penyerahan penghargaan, piagam penghargaan yang akan diserahkan dari Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, yakni Bapak Baharudin M. Izhar MPDI, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan MMME.
Untuk selanjutnya mungkin ada kata-kata apa aja kali Pak? Oh iya, ini oh santai. Kota Depok bersama dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Depok akan mengadakan MOU kerjasama untuk peningkatan pengawasan partisipatif dan juga penelitian serta pengabdian masyarakat. Bersama kita ada Pak Bakri Muhammad Besar yang mewakili Pemuda Muhammadiyah, Pak Farid dari Bawaslu. Itu akan ada kita MOU dulu, baru nanti kota dua kata dari Bawaslu dan dari Pemuda Muhammadiyah. Silakan Bapak Muhammad Besar. Ya, di sampel. Ini bahwa Depok dan juga dengan Pemuda Muhammadiyah melakukan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pengawasan partisipatif melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilu serentak tahun 2024. Dan itu mungkin untuk dipoto dulu lurus ya. Dalam hal berkaitan dengan pemilu ini, ya misalnya menjelang pendaftaran presiden dan wakil presiden, tentunya Bawaslu kan tetap benar-benar melakukan pencegahan. Dalam hal ini melakukan komunikasi, terus instruksi kepada jajaran pengawas pemilu di Depok kan berkaitan dengan kerjasama ini nantinya ke depan, karena SDM kita juga di tingkat kecamatan maupun kelurahan juga itu butuh dukungan dari masyarakat juga. Makanya dengan komitmen kami dengan Pemuda Muhammadiyah ini, sinergitas dalam hal pengawasan partisipatif itu bisa berjalan. Kalau untuk di Depok sendiri titik kerawanan ada berapa? Kalau titik kerawanan ini yang sekarang kita ini kan berkaitan dengan nantinya ke daftar pemilih tambahan. Kenapa? Karena kita kan di Depok ada perusahaan, nanti juga ada rumah sakit yang mungkin ke depan daftar pemilih tambahan ini orang yang pindah memilih juga pasti akan banyak. Nah, kita juga harus berkomunikasi, berkoordinasi sehingganya nanti ketersediaan surat suara di TPS terdekat itu terpenuhi. Karena apa? Ini harus dilakukan oleh KPU nanti untuk mendeteksi perusahaan-perusahaan mana saja yang karyawannya mungkin tidak bisa diliburkan, kayak gitu. Oleh karenanya Bawaslu kemarin sudah melakukan koordinasi ke dinas terkait, baik itu dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, untuk mengantisipasi hal-hal ini agar nantinya semua warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Berkaca dari pemilu sebelumnya, modus apa yang sering terjadi di Kota Depok? Pelanggaran. Kalau pelanggaran, kalau berkaitan dengan modus ya kita
tetap berkaca pada indeks kerawanan pemilu itu sendiri ya. Karena kan indeks kerawanan pemilu itu balik kaitan dengan sisi politik uang, terus politisasi sara dan hoax kayak seperti itu, ya itu kita antisipasi. Makanya perlu juga dukungan dari masyarakat untuk mencegah atau menangkal hal-hal. Ada teman ya Bang dari bawah sendiri caleg-caleg yang pernah terlibat pidana di Kabupaten Depok? Belum ada temuan. Sejauh ini kita juga tetap melakukan proses pengawasan berkaitan dengan menuju ke DCT itu. Makanya ya sekarang kan juga fluktuatif ya partai politik, karena ada pergantian gitu, ada perubahan. Ya itu kan sebelum DCT itu ditetapkan ya kita tetap melakukan pengawasan. Makanya juga kita menghimbau juga pada masyarakat untuk memberikan informasi ketika ada hal-hal misalnya warga masyarakat yang mengetahui hal-hal berkaitan dengan caleg tersebut, jejak rekam dan segala macamnya. Ya itu juga kita kan perlu informasi dari masyarakat juga. Kita juga tidak bekerja sendiri, maka kan DCS ini juga diumumkan oleh KPU juga kan. Jadi tinggal mengecek atau mengcross-check gitu. Bang, terkait MOU ini Bang, tindak lanjutnya seperti apa sih Bang? Tindak lanjutnya MOU ini kan bagian dari pencegahan kita berkoordinasi berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Hal ini kita lakukan untuk penguatan kelembagaan Bawaslu dalam hal pengawasan bersama masyarakat. Karena kerja-kerja pengawasan ini kan bukan kerja-kerja Bawaslu saja, secara legitimit oleh aturan undang-undang kan memang Bawaslu yang diberi amanah, tapi kan masyarakat juga kami ajak untuk turut serta berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Nah, MOU kali ini ya kita berharap ke depan kerjasama dalam hal pengawasan partisipatif, dalam hal nanti ke depan pendidikan, magang atau kegiatan-kegiatan ya kita berkolaborasi dengan pemuda Muhammadiyah. Ya, mungkin dari Bang Izhar sendiri mau menambahkan terkait MOU ini Bang? Ya, alhamdulillah kita pemuda Muhammadiyah yang di bawah kita juga ada Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Depok berupa Ikatan Pelajar Muhammadiyah, begitu juga dengan Masyidah Malaysia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillah lengkap di kita. Kita berperan aktif untuk alhamdulillah bisa membantu pada hari ini bisa bekerja sama dengan Bawaslu Kota Depok dalam rangka untuk pengawasan pemilu partisipatif ya. Untuk dalam hal ini melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kita akan menjadi garda terdepan insya Allah untuk bisa kemudian membawa teman-teman yang lain juga, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan yang lain untuk sama-sama untuk mengajak pemilu 2024 besok menjadi pemilu yang damai, pemilu yang terintegritas. Terima kasih. Siap mewakafkan pemuda Muhammadiyah untuk kesuksesan pemilu sendiri. Siap, insya Allah kita akan bekerja sama dan bisa untuk mensukseskan pemilu 2024 sehingga menjadi pemilu yang jujur, adil dan terintegrasi. Berapa sih Bang yang akan dikerahkan? Berapa anggota? Insya Allah personil kita ada pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah. Dari kami cabang ada 7 cabang. Pimpinan cabang ada 7 cabang. Kemudian di bawah pimpinan cabang rata-rata ada 5, sekitar 5 berarti sekitar 35 orang yang akan terlibat pengawasan ini. Sekitar kalau satu rantingnya itu bisa 2 dan 3 orang atau bisa 10 orang. Kalau 10 dikali 35 berarti kan 350. Kita siap. Kita 350 Muhammadiyah siap diwakafkan gitu ya untuk kesuksesan pemilu. Siap. Terima kasih.